Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kau baik bagi kami. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan kita, hendaklah kita membangun kesadaran kita akan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Artinya saudara dan saya ketika punya kesadaran akan Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita tahu bahwa kita manusia ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk bagaimana kita bisa menjalani hari-hari hidup kita, untuk bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Lewat karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, tujuannya untuk kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi masalahnya bagaimana saudara tahu dan bagaimana saudara mempergunakan karunia-karunia itu. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, lihat bacaan firman Tuhan, bahwa roh yang sama memberikan kepada kita iman, roh yang sama memberikan kepada kita karunia untuk menyembuhkan, untuk berbahasa roh, untuk mengartikan bahasa roh, dan juga untuk mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita bisa lakukan lewat karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, lewat pelayanan kita, lewat semua aktivitas yang kita lakukan, semua itu dapat kita lakukan hanya karena Roh Kudus yang bekerja memampukan kita dapat memfungsikan karunia-karunia dalam hidup kita itu dengan baik. Nah, oleh karena itu saudara, yang harus saudara bangun dalam kehidupan saudara dan saya adalah semua Tuhan mempercayakan karunia-Nya bagi kita. Dan apa yang Tuhan percayakan bagi kita lewat karunia itu tujuannya hanya untuk memuliakan Dia. Dan agar karunia-karunia itu bisa berfungsi di dalam kehidupan kita dengan baik, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk karunia-karunia itu dapat bermanifestasi di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita membangun kesadaran kita akan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sudah memiliki Roh Kudus. Kita tidak sedang merayakan Pentakosta, berarti kita sementara menunggu Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Tidak saudara, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus. Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Sekarang Roh Kudus itu sudah ada dalam setiap orang percaya. Nah, oleh karena itu kenapa Roh Kudus itu belum bermanifestasi hebat dalam setiap kehidupan orang percaya? Karena satu, orang percaya itu tidak punya kesadaran kalau di dalam hidupnya sudah ada roh penolong, sudah ada roh yang menuntun dia dalam kebenaran. Kesadaran itu terkadang tidak ada. Itu yang membuat sehingga orang merasa bahwa sulit untuk hidup melakukan kebenaran. Orang merasa bahwa sulit untuk menjalani hari-hari hidupnya. Padahal sebenarnya kalau kita punya kesadaran akan Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita, menolong kita untuk kita melakukan semua karunia yang Tuhan percayakan bagi kita untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu bangun kesadaran kita akan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah, yang berikutnya saudara juga harus belajar untuk bagaimana selain membangun kesadaran saudara akan Roh Kudus yang dalam hidup saudara, pastikan Roh Kudus itu akan bergerak tergantung kapasitas firman dalam hidup saudara. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen yang suka dengar firman, suka melakukan firman Tuhan, saudara mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman limpah dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu akan bekerja hebat dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus bekerja tergantung kapasitas firman dalam hidup saudara. Kalau hidupmu itu tidak ada firman, atau engkau orang Kristen yang malas dengar firman, maka tidak heran kalau engkau tidak akan pernah mengalami manifestasi Roh Kudus hebat dalam hidup saudara. Oleh karena itu bangun kesadaran saudara akan Roh Kudus dalam hidup saudara dengan terus saudara membangun hidupmu dengan firman-firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya
Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memberikan karunia bagi kami, dan kami percaya pekerjaan Roh Kuduslah yang memampukan karunia yang kami miliki ini dapat bermanifestasi dalam hidup kami. Beri kami terus kesadaran untuk kami sadar akan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.